Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini materi pendahuluan di mata kuliah usaha tani. Kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu ilmu usaha tani. Seperti itu ya, biar nanti ke depannya semakin mudah untuk memahami materi yang diberikan di dalam mata kuliah ini. Baik, kita memulainya dari definisi terlebih dahulu. Ada beberapa definisi menurut beberapa pakar, nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi di sini intinya dari beberapa pakar yang menyatakan atau menyampaikan tentang ilmu usaha tani ini, kalau ditarik benang merahnya hampir sama seperti itu. Nah, ini juga menurut Mosher yang disebut dengan Bapak Pertanian, di mana usaha tani ini merupakan tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan seorang petani tertentu. Ini kalau definisi dari usaha taninya. Sedangkan kalau ilmu usaha taninya merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani mengkombinasikan dan mengoperasikan berbagai faktor produksi. Jadi nanti kalau kalian sering mendengar faktor produksi, itu pada umumnya ada 4, yaitu ada lahan atau tanah gitu ya, kemudian tenaga kerja, lalu ada modal. Modal ini nanti bisa diturunkan ke kayak pupuk gitu ya, kayak mesin dan lain sebagainya. Lalu nanti ada manajemen seperti itu atau skill dari petani itu sendiri. Nah, ini keempat faktor produksi ini adalah faktor penting gitu ya di dalam mengelola usaha tani atau dalam faktor-faktor produksi pertanian atau pada faktor-faktor produksi di pabrik juga ada 4 ini juga secara umum ya. Nah, sedangkan bisa disimpulkan gitu ya tentang ilmu usaha tani ini merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani dalam menentukan, kemudian mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin, sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin. Jadi ini kondisi yang diinginkan gitu ya. Makanya di sini dibutuhkan ilmu atau cara supaya dalam berusaha tani, dalam melakukan budidaya pertanian gitu kan, itu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin seperti itu. Tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin ini harus dengan cara pengorganisasian yang bagus, pengkoordinasian yang juga bagus terhadap faktor-faktor produksi yang dimilikinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya eksistensi sistem usaha tani. Di sini ada pengklasifikasian usaha tani atau pengkelompokan. Nah, yang pertama ini bisa dilihat dari cara mengusahakannya atau bentuk usaha tani. Jadi nanti ada banyak sekali pengklasifikasiannya gitu ya. Tergantung nanti bisa dilihat dari segi apanya. Kalau yang pertama bisa dilihat dari bentuk usaha taninya. Di sini ada beberapa bentuk usaha tani. Yang pertama, usaha tani perorangan atau individual farm. Nah, usaha tani yang seluruh prosesnya dikerjakan oleh petani sendiri dan juga keluarganya. Mulai dari perencanaan, kemudian mengolah tanah, sampai dengan pemasaran hasil. Itu dilakukan oleh petani sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita temukan sebagian besar petani-petani yang ada di desa itu merupakan kalau dilihat dari bentuknya adalah usaha tani perorangan karena semua mereka kerjakan sendiri seperti itu. Baik dari perencanaan mau nanam apa ya misalnya, kemudian pupuknya seberapa misalnya, mau beli seberapa, tergantung keuangan yang dia miliki, itu dilakukan dengan sendiri atau juga diskusi dengan istrinya misalnya atau anaknya gitu ya atau keluarganya seperti itu. Hanya saja biasanya kalau usaha tani perorangan ini biasanya skalanya kecil
ya, petani-petani yang usaha taninya perorangan itu biasanya modalnya juga terbatas gitu ya, dan tingkat pendidikannya juga minim seperti itu. Lalu bentuk yang kedua adalah usaha tani kolektif atau kolektif farm. Nah, usaha tani yang seluruh proses produksinya dikerjakan bersama oleh suatu kelompok dan hasilnya juga dibagi dalam bentuk natura dan keuntungan. Misalnya TRI atau Tebu Rakyat Intensifikasi. Jadi TRI ini adalah ini ya, tujuannya dulu itu karena di pabrik gula gitu ya, pabrik gula ini kekurangan eh, bahan-bahan baku seperti tebu tadi, sehingga ini bekerja sama dengan para petani gitu ya, dan juga untuk mensejahterakan petani seperti itu. Jadi dilakukan secara bersama seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya masih kurang jelas mengenai TRI, nanti kalian bisa cari juga di Google gitu ya, juga ada seperti itu. Di sana dijelaskan secara gamblang. Karena uh, TRI ini sendiri ya, ini mungkin sekarang sudah sedikit gitu ya prakteknya. Ini terjadi pada pertanian di zaman dulu seperti itu. Karena kebanyakan petani itu lebih tertarik untuk menanam tanaman pangan atau palawija, padi seperti itu. Sehingga ini perlu di apa namanya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan bahan baku di pabrik-pabrik gula, maka petani ini perlu diajak kerjasama seperti itu. Karena sebelumnya ini hanya sewa saja gitu ya, lahannya sewa saja. Kalau pabrik kan hanya punya pabriknya saja ya, sedangkan kebunnya itu kan rata-rata milik petani, lahan itu kan milik petani. Sehingga ini petani harus belajar kerjasama untuk tetap mensuplai tebu yang dibutuhkan oleh pabrik seperti itu. Kemudian berikutnya usaha tani kooperatif. Nah, usaha tani yang setiap prosesnya dikerjakan secara individual dan beberapa kegiatan penting dikerjakan oleh kelompok dalam pembelian sapodi misalnya, pemberantasan hama, lalu pemasaran dan pembuatan saluran irigasi misalnya ya. Nah, ini contohnya itu perkebunan inti rakyat. Jadi di sini ada hubungan inti dan plasma gitu ya. Ada di sini kan perkebunan ya, ada perkebunan inti, lalu yang lainnya itu adalah perkebunan plasma. Nah, nanti kalau misalnya yang plasma ini membutuhkan bantuan untuk pemberantasan hama atau pemilihan sapodi, nanti perkebunan yang inti ini siap membantu seperti itu ya. Atau kalau misalnya saat ini bisa dilakukan oleh kelompok tani atau gapok taninya seperti itu, saling berkoordinasi ketika si petani ini butuh seperti itu. Jadi prosesnya itu dikerjakan secara individu oleh petani, namun nanti ketika misalnya membutuhkan dukungan ya itu bisa berkoordinasi dengan gapok tan atau kepada kelompok taninya seperti itu. Nah, yang kedua, corak dan sifat usaha tani. Di sini ada dua. Yang pertama itu usaha tani subsisten, yaitu di mana tujuan dari usaha tani subsisten ini adalah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga. Jadi hanya dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu, keluarganya gitu ya, tidak untuk dijual. Sedangkan sebaliknya untuk usaha tani komersil ini usaha tani yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Nah, sehingga harus diperhatikan kualitas dan kuantitas produksinya. Seperti itu ya. Jadi kalau komersil ini
yang tujuannya itu adalah profit. Nah, biasanya dilakukan oleh perusahaan atau perkebunan besar seperti itu ya. Oke, selanjutnya klasifikasi yang ketiga bisa dilihat dari pola usaha taninya. Di mana pola usaha tani di sini ada beberapa usaha tani khusus. Nah, ini hanya diusahakan satu cabang usaha tani saja, misalnya hanya tanaman pangan. Sudah cukup di tanaman pangan saja gitu ya. Kemudian atau hanya mengusahakan perikanan saja gitu ya. Jadi petani itu hanya fokus di perikanan atau hanya di peternakan seperti itu. Itu kalau usaha tani khusus. Kalau usaha tani tidak khusus itu bisa dilihat apabila yang diusahakan oleh petani itu berbagai macam cabang usaha tani secara bersamaan. Tapi masih terlihat jelas gitu ya, terlihat tegas batas cabang usaha taninya misalnya antara tanaman dan peternakan atau perikanan. Dimana kalau tanaman itu bisa di kebun atau ladang atau di sawah, sedangkan kalau peternakan itu bisa di kandang yang ada di pekarangan rumahnya gitu ya atau perikanan. Jadi terlihat jelas gitu ya cabang usaha taninya. Nah, berbeda dengan usaha tani campuran. Ya, di sini yang diusahakan secara campuran antara tanaman dengan tanaman yang lain misalnya ya atau tanaman dengan ternak itu tidak ada sekat gitu. Contohnya misalnya tanaman yang dilakukan secara tumpang sari seperti itu. Tumpang sari kan satu lahan ya yang ditanami dengan dua jenis atau lebih tanaman atau mina padi di mana di sana eh, ada padi dan juga ada ikan dalam satu lahan seperti itu. Kemudian yang keempat bisa dilihat dari tipe usaha taninya. Nah, ini hanya sesuai dengan komoditas yang diusahakan. Ya, jadi ini lebih khusus lagi ya daripada yang tadi usaha tani khusus karena ini lebih spesifik ya usaha tani padi misalnya. Padi yang khusus padi aja gitu ya. Atau usaha tani melon. Jadi lebih spesifik kepada komoditasnya kalau ini ya. Kalau tipe usaha tani ini. Kemudian yang kelima, dilihat dari tempat budidaya. Nah, di sini ada usaha tani sawah atau terdapat di sawah ya tempatnya. Nah, di mana kita bisa lihat lagi, bisa mengukur lagi lahan sawah ini bisa ada sawah pengairan teknis gitu ya. Bisa dilihat dari saluran irigasinya. Ada ini kalau teknis ini lengkap gitu ya secara permanen. Ada apa namanya ada saluran irigasi primer, sekunder, tersier seperti itu. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya istilah ini. Kemudian sawah pengairan setengah teknis berarti saluran irigasinya ini tidak lengkap, misalnya hanya saluran irigasi primer saja atau tersier saja misalnya ya. Sedangkan sawah pengairan sederhana ini adalah saluran irigasinya ini tidak permanen seperti itu. Yang terakhir adalah sawah tada hujan, di mana sawah ini pengairannya hanya mengandalkan air hujan saja. Lalu ada usaha tani tegal, yaitu lahannya atau tempatnya itu ada di Tegal, di mana biasanya ini identik dengan lahan kering tanpa irigasi. Kemudian usaha tani pekarangan yaitu menggunakan lahan pekarangan, usaha tani tambak dan usaha tani sawah plus Tegal. Kemudian yang terakhir bisa dilihat dari masa budidaya komoditasnya. Ada usaha tanaman semusim. Ini bisa dipanen hanya satu kali saja, misalnya padi, kedelai, kacang tanah, tembakau, tebu dan lain-lain. Gitu ya, panennya hanya sekali dalam semusim. Sedangkan usaha tani tanaman tahunan ini bisa panennya berkali-kali seperti itu, seperti kopi, teh, cengkeh, karet dan lain sebagainya. Nah, itu ada 6 klasifikasi usaha tani ya tadi sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya mengenai pengelolaan usaha tani. Pengelolaan usaha tani di sini yang pertama
bahwa usaha tani itu merupakan seni. Kenapa dikatakan seni? Karena merupakan keterampilan ya atau pengalaman petani dalam mengambil keputusan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi pada situasi, resiko, dan ketidakpastian. Jadi kayak sekarang nih misalnya musim hujan nih. Nah, petani ini harus muter otak nih, harus berpikir gitu kan. Jadi ini membutuhkan seni atau keterampilan yang membutuhkan pengalaman-pengalaman juga seperti itu ya. Kalau musim hujan seperti ini kondisinya gimana nih untuk tanaman? Itu harusnya petani itu sudah tahu gitu ya. Karena dia apa ya? Kayak insting gitu ya yang sudah dia miliki seperti itu. Tentunya antara petani yang satu dan petani yang lain tingkat keterampilannya ini berbeda gitu. Tergantung dari pengetahuan dan pengalaman seperti itu. Nah, kesuksesan dan keberhasilan dari usaha tani ini juga bisa dipengaruhi dari keterampilannya juga gitu ya. Kalau misalnya pada saat eh, harga mahal gitu misalnya ya, nah biasanya petani itu berpikir gitu ya, apa yang harus ditanam seperti itu. Karena input-inputnya kayak misalnya harga pupuk, harga benihnya mahal. Nah ini petani itu harus mikir gitu supaya tetap usaha taninya tetap apa ya tetap berlanjut seperti itu. Kemudian yang kedua merupakan ilmu, yaitu objektif atau sesuai fakta dan secara sistematik dapat dipelajari termasuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan penggunaan metode matematis dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan usaha tani. Jadi ini bisa dipelajari gitu ya karena merupakan ilmu di mana ini bisa dilakukan secara sistematik dan dapat dipelajari antara waktu ke waktu. Jadi misalnya terkait dengan fluktuasi harga gitu ya. Nah ini bisa dipelajari dan bisa diteliti seperti itu kenapa bisa terjadi. Lalu yang ketiga adalah bisnis, yaitu perhitungan besarnya penerimaan dan biaya produksi sehingga efisien dan pendapatan atau keuntungannya maksimal. Jadi ini dalam pengelolaan usaha tani ini kita bisa eh, mengkategorikan ya bahwa usaha tani itu merupakan seni, usaha tani itu merupakan ilmu, dan usaha tani itu merupakan bisnis. Kalau dikelola gitu ya, dengan baik tentunya. Baik, nah ini karena tadi mengenai ilmu usaha tani, ya, ya ini sangat complicated gitu ya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa definisi dari ilmu pertanian bahwa dengan ilmu usaha tani maka diharapkan bahwa kegiatan usaha tani ini akan memberikan hasil atau produktivitas maksimal atau pendapatan yang maksimal dan juga keuntungan yang maksimal. Nah, guna mencapai tujuan tersebut, maka dalam mempelajari ilmu usaha tani diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang lain ya tentang ilmu lainnya juga. Nah, ilmu lain tersebut adalah ilmu yang berkaitan dengan manusianya atau petaninya ya sebagai pelaku usaha tani juga terkait dengan lahannya sebagai media pertumbuhan tanaman dan juga terkait dengan teknik budidaya dan pemeliharaan tanamannya. Nah, ilmu-ilmu tersebut akan mendukung pencapaian pencapaian dari tujuan produktivitas dari hasil pertanian tadi. Sehingga di sini dibutuhkan ilmu sosial gitu ya, ilmu usaha tani dan ilmu keteknikan. Nah, untuk ilmu sosial ini berkaitan dengan petaninya sendiri gitu ya. Di mana butuh ilmu sosiologi ya yang bisa mempelajari perilaku masyarakat atau kelompok. Jadi kalau petani itu tidak bisa bersosial gitu ya, karena ini keberhasilan dari usaha tani juga ditentukan dari bagaimana petani itu bisa bersosial dengan yang lain seperti itu. Dengan kalau misalnya terdapat masalah gitu ya, bisa ditanyakan kepada yang lain. Kalau butuh bantuan gitu ya, misalnya butuh gotong royong untuk
membuka lahan atau mengolah lahan dan lain sebagainya. Ini di cover oleh ilmu sosiologi seperti itu, yang mempelajari tentang manusianya atau petaninya. Ya, karena kadang kalau kita nggak paham tentang ilmu sosial ini, itu kita harus apa ya? Kita harus tahu nih orang ini tuh baik apa enggak gitu ya. Dalam hal nanti ketika eh, kita berkoordinasi seperti itu, ya. Ini bukan hanya butuh ilmu yang berkaitan dengan asalkan bisa tekniknya gitu ya. Tapi kalau petani itu kan lingkungannya di pedesaan ya, sehingga dia berinteraksi dengan orang lain di mana di sana terdapat norma, adat dan budaya yang harus dipahami dan juga diikuti. Contohnya saja ya, kalau misalnya di daerah yang notabene itu muslim gitu ya, tentunya walaupun ternak babi ini misalnya menguntungkan gitu ya, tetapi kalau di masyarakatnya itu tidak diterima misalnya, atau yang paling inilah yang paling banyak lah misalnya, kalau kita mau berusaha peternakan ayam, dimana kalau peternakan ayam ini kalau kita ternak di pemukiman ya, ini akan menimbulkan bau seperti itu. Nah ini kalau kita nggak memperhatikan itu gitu ya, pasti nanti akan didemo gitu oleh masyarakatnya. Ini perlu dipelajari ya, hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat di setempat seperti itu. Itu ilmu sosial ya. Kemudian nanti yang berkaitan dengan lahan, ini ada bidang ilmu keteknikan, karena lahan ini bisa berupa tanah gitu ya, di mana tanah itu terdapat topografinya berbeda, unsur-unsurnya berbeda di dalamnya. Nah ini perlu ada ilmu tanah, kemudian ilmu pemupukan ya, yang nanti yang berkaitan dengan nutrisi tanahnya, kemudian klimatologi, pengairan, pengolahan tanah dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan lahan seperti itu. Lalu kemudian yang berkaitan dengan tanaman atau ternak atau ikannya, ini nanti ada ilmu budidaya ya, bagaimana bisa menambah bobot si ikan misalnya ya, atau bagaimana kalau terdapat penyakit seperti itu, atau gimana supaya apa namanya, cara-cara cara-caranya itu cepat gitu ya menghasilkan. Ini ada ilmu budidaya, ilmu hama, dan ilmu nutrisi. Lalu untuk pemasarannya nanti ada tata niaga pemasaran, pembiayaan. Ini terdapat di dalam ilmu ekonomi. Jadi ada beberapa ilmu, yang pertama ilmu sosial, lalu ilmu keteknikan dan ilmu ekonomi yang apa namanya, yang nanti dibutuhkan dalam ilmu usaha tani ini. Baik, mungkin itu saja materi pendahuluan hari ini. Semoga dapat dipahami ya, dan akan memudahkan nanti untuk materi-materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, nggak perlu malu-malu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.